Wah, mantap. Ya, saya hanya heran saja di daerah Selilir ini kan jauh dari kegiatan hiruk pikuk perikanan. Tapi lalu muncul ada teman-teman muda membuat biovlog. Nah, dalam pandangan saya biovlog itu sebenarnya teknologi. Karena saya merasa kaget kagum terhadap kegiatan anak-anak muda, teman-teman muda di Kampung Nila Selilir, maka kami ingin memberikan kontribusi real berupa pertama, pendampingan dalam bentuk patungan investasi. Yang kedua, dalam bentuk memberikan nilai ekonomi kepada anggota yang belum punya kolam. Lalu kami fasilitasi menjadi kolam. Nanti kalau sudah selesai panen, modalnya kami tarik, mereka punya sendiri. Yang ketiga, kami ingin menuliskan dari konten ini sehingga bisa diketahui oleh publik dan mereka ingin menciptakan biovlog yang sama. Saya dan teman-teman dari komunitas blogger Kompasiana Malang, ada Mas Supriyono, ada Mas Malik, ada Mbak Santi, Mbak Erni, dan lain-lain, ingin momen yang sangat inspiratif ini tidak hilang. Bisa ditiru oleh teman-teman yang lain untuk menjadi hal baik yang sama atau lebih baik. Jadi kami tulis, kami buat konten dalam berbagai macam ragam bentuk. Ada blog, tulisan, ada video, dan lain-lain. Kami juga ingin dari Bolang ini melakukan edukasi di tengah kultur kita yang masih agraris, yang suka getok tular secara lisan. Ingin kami tingkatkan levelnya dengan literasi tulis menulis. Kami ingin ke depan teman-teman muda kalau ada kegiatan inovasi berkolaborasilah dengan para tim yang cocok. Misalnya ada penulis, ada pembuat konten, sehingga konten inspiratif dan kegiatan yang sangat positif ini bisa berkembang terus di bumi Indonesia. Saya Tui Juniato dari Kampung Nila Selilir. Ya, alhamdulillah hari ini kita panen perdana ikan nila merah sistem biovlog. Ini happy bareng teman-teman Kompasiana. Ini ada panen perdana. Kita menggunakan sistem budidaya intensif biovlog, di mana hemat lahan, bisa tebar padat ikan, panen bisa maksimal, daging ikan hasilnya juga lebih enak, tidak bau tanah, cenderung ada manis-manisnya. Itulah kelebihan biovlog. Jadi awal kita mengadopsi sistem biovlog ini, pada waktu itu kita memperhatikan dari teknisnya di budidaya lele biovlog. Nah, akhirnya dari beberapa referensi kita kembangkan, oh bisa ternyata diterapkan pada ikan nila, dan kita saat itu untuk melakukan riset pertama, riset kedua, riset ketiga berhasil, kemudian kita kembangkan menjadi budidaya secara kewilayahan. Jadi kewilayahan yang kita maksud adalah di mana para pelaku-pelaku petani baru ini muncul dari beberapa warga yang ada di sekitar sini. Jadi memang kita memulainya secara bersama-sama, sampai saat ini pun kita juga masih melakukan itu, semakin berkembang dan semakin berkembang di wilayah yang lebih luas. Ya, pada waktu kita mengembangkan hanya skala kecil di wilayah lingkup RW, kemudian kita ada transferabilitas sampai akhirnya di RW-RW lain pun dalam satu skala kelurahan Bakalan Kerajaan ini budidaya itu sudah mulai dijalankan dan diminati. Kolam yang ada di wilayah Bakalan Kerajaan sesuai data kita mempunyai kurang lebih 30-an petani untuk di sistem biovlog ini, dengan jumlah kolam kurang lebih 73. Jadi ini pertama kali kita lakukan memang bermodalkan semangat dulu. Kita memanfaatkan kolam seadanya untuk belajar teknis biovlog ini. Kemudian ada beberapa lahan yang terbengkalai, akhirnya kita di situ memanfaatkan dengan semampu kita. Nah, di sini kita bercerita seperti itu bermaksud dan tujuannya adalah
asal ada kemauan di budidaya bioflok ini kita bisa, dan sampai hari ini kita mulai berkembang bertahap demi bertahap, kita mampu membeli kolam-kolam yang sudah selayaknya seperti ada di sekitar sini. Ya, jadi ada pesan buat teman-teman penggerak sosial di masyarakat seperti teman-teman Karang Taruna di luar daerah. Jadi berbuatlah yang terbaik buat kampung kalian untuk mengembangkan kampung kalian menjadi sesuatu yang produktif, di mana di situ bisa membuka lahan-lahan pekerjaan bagi warga sekitar. Tentunya harus dengan semangat yang gigih, konsisten, komitmen dengan apa yang dilakukan, tidak peduli dengan asumsi-asumsi negatif, dan selalu koordinasi dengan para pemangku-pemangku kepentingan. Insya Allah kalau kita dengan komunikasinya baik, maka yang akan kita lakukan selalu mendapatkan hal-hal yang positif seperti itu. Perkenalkan, nama saya Agung Sugiantoro. Saya di Kampung Nila ini sebagai Ketua Pokdakan Kerajaan Silir Sumilir yang awal pembentukannya tanggal 2 Februari 2020. Pokdakan ini memang tempat kelembagaan yang sudah ber-SK notaris yang kita buat karena anjuran dari Dinas Perikanan juga pemangku wilayah di sini, khususnya Pak Lurah, kita buat biar kita bisa bersinergi dengan Dinas Perikanan untuk kemajuan budidaya ikan nila yang khususnya di Kampung Nila ini kita pakai sistem intensif bioflok. Kita berbudidaya ikan nila ini sebetulnya berawal dari suasana adanya COVID-19. Kita berawal dari Karang Taruna yang mungkin kebanyakan kita sebelum COVID melakukan event-event kebudayaan, keagamaan, atau mungkin kegiatan lainnya yang bersifat sosial. Di situ karena adanya pembatasan perkumpulan atau event-event, akhirnya kita coba beralih ke kegiatan yang konteksnya tidak menimbulkan kerumunan. Karena situasi COVID yang memang kita tidak bisa menggelar event, kita di wilayah khususnya RW 3 Kampung Silir ini kita punya tanah es bengkok yang di situ ada 5 kolam yang terbengkaleng. Nah, di situ kita coba memanfaatkan lagi kolam yang terbengkaleng itu, dan saya berkomunikasi dengan Pak Lurah. Kolam itu akhirnya disumbang 500 ekor sama Pak Lurah, dan kita tebar di 1 kolam yang terbengkaleng itu. Dari 5 kolam yang terbengkaleng itulah awal mula semua ini dimulai. Ya sebenarnya budidaya ini yang kita lakukan ini sebenarnya juga tidak berjalan mulus-mulus saja. Di sini mungkin peran pemangku wilayah, peran sesepuh itu sebenarnya juga sangat membantu. Nah, biasanya di situ sering terjadi persepsi yang berbeda. Disitulah kita coba mengembangkan game budaya ini. Kita coba di pekarangan-pekarangan warga yang konteksnya tidak memanfaatkan lahan yang cukup luas. Di situ akhirnya kita coba berbudaya intensif bioflok ini menggunakan sarana kolam terpal. Nah, kita harus pakai sistem yang efektif. Di situ adalah sistem bioflok. Nah, setelah akhirnya kita lebih bisa memanfaatkan lahan kita yang sempit, yang tidak terpakai, menjadi sesuatu yang produktif, yaitu dengan cara budidaya bioflok. Kesan yang mungkin mendalam di saya,
sesuatu inovasi atau gerakan yang besar atau bermanfaat itu tidak harus dimulai sesuatu yang ada. Kita menciptakan sesuatu itu belum ada pun bisa. Konteksnya seperti gini, kita mau bikin sesuatu yang besar, tidak harus ada dulu item yang sudah tersedia. Yang penting kita selalu punya gagasan, kita seriusi, kita konsisten di situ. Sesuatu yang tidak ada itu bisa muncul. Ya mungkin di sini saya mungkin ingin berpesan kepada mungkin khususnya muda-mudi yang apalagi situasi pandemi seperti ini, sesuatu hal itu tidak harus kita kerjakan sesuatu yang besar dulu. Bisa kita mulai dari sesuatu yang kecil, yang penting itu bermanfaat, bisa berprogres dengan bagus, dan itu bisa memberdayakan masyarakat dari segi ekonomi atau pekerjaan atau kemajuan kampung-kampung kita secara mandiri. Itu hanya kita bisa melakukan tanpa harus bermodalkan yang besar. Kita bersuadaya, kita bisa bekerja sama mungkin saat ini juga bekerjasama dengan Bolang Kompasiana. Itu hal-hal yang selama ini bisa kita lakukan. Nila Slilir bisa menghasilkan ikan nila merah sistem bioflok. Perkenalkan, saya Cindy Trimayangsari dan ini rekan saya Aziza Rizky Amalia. Ya, saya di sini dengan teman saya ingin melakukan penelitian, yaitu ingin mengetahui bagaimana proses dari wirausaha ikan nila ini. Di sini saya terinspirasi dari wirausaha ini, dan saya berharap juga agar teman-teman mahasiswa di luar sana ataupun teman-teman mahasiswa satu kampus saya bisa terinspirasi dan melakukan wirausaha yang lainnya. Kampung Nila Slilir, Madang. Merayu sukma raga rasa mendamba hangatnya angkasa. Merayu sukma raga rasa merindu jingga